Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan dan tetap semangat. Oke, oke, hari ini Ibu akan menjelaskan pembahasan materi akuntansi jasa dagang dan manufaktur pada kasus PT Adijaya, ya. Nah, sebelumnya kan kalian sudah mencatat terlebih dahulu ya, yang kelanjutan transaksi nomor 6 sampai 15 ya, tapi belum Ibu jelaskan, baru kalian catat. Nah, di rekaman Google Meet ini, Ibu akan menjelaskan ya, bagaimana cara mengisi transaksi dari nomor 6 sampai 15 ya. Sambil kalian buka ya lembar tugasnya yang sudah kalian isi, dan di sini Ibu akan share screen. Langsung saja ya. Kita lanjut pada kasus PT Adijaya, dokumen transaksi nomor 6. Nah, sudah kalian siapkan ya soal dan lembar jawabannya. Transaksi nomor 6. Nah, di sini kita identifikasi bersama-sama. Nah, di sini di atasnya, di bagian koop ini tertulis PT Adijaya. Dan ada tulisannya kopi, ya. Nah, kemudian di sini ada nomor F strip AJ garis miring 41. Sebenarnya ini nggak perlu kalian ini sih hiraukan gitu. Tapi perlu dihiraukan juga karena F ini artinya adalah faktur ya. Di atas kopnya ini adalah PT Adijaya, di mana kita sendiri dikatakan sebagai PT Adijaya dan ada tulisan kopinya. Nah, berarti ini adalah faktur penjualan ya. Ini adalah bukti transaksi faktur penjualan ya. Karena di sini adalah PT kita ya, karena kita sebagai PT Adijaya, kemudian ada tulisan kopinya ya. Jadi ini adalah bukti transaksi faktur penjualan. Nah, sehingga faktur penjualan masuk di jurnal apa? Jurnal penjualan atau sales journal ya. Sales journal. Nah, sambil kalian buka ya, ditulis di atasnya ya, bagi yang belum ditulis, tulis PT Adijaya Sales Journal, kemudian periodenya Desember 2020. Tulis date-nya Desember 2020 periodenya. Nah, kemudian ini tadi tanggal berapa? Tanggal 7. Tanggal 7 invoice-nya adalah nomor buktinya yang ini ya. FAJ 41. FAJ 41. FAJ garis miring 41. Description-nya. Nah, ini kan penjualan barang dagang ya. Penjualan barang dagang, sehingga yang kita tulis di description-nya adalah nama tokonya. Toko Indah. Toko Indah. Kemudian ref-nya dikosongkan, kolom ref. Kemudian kolom debit dan kreditnya ya. Kolom debitnya, nah ini langsung kita cermati yang bagian totalnya ya, nih yang bagian total bawah.
nih dari bagian ini. Nah, jumlah ini, yang ini 195.800.000. Ini masuk di kolom account receivable atau piutang dagang ya. Jadi ini adalah total piutang dagangnya sebesar 195.800.000. 195.800.000. Kemudian kita lihat lagi PPN-nya. PPN 17.800.000. Nah, PPN ini masuk di kolom fade out ya, fade out. PPN itu fade out 17.800.000. Masuk di sini 17.800.000. Ingat ya, kalau PPN di penjualan itu namanya fade out. Kalau PPN di transaksi pembelian namanya fade in ya. Lanjut. Kemudian yang ini total harga yang 178 juta ini masuk di kolom sales. Berapa tadi? 178 juta. 178 juta. Nah, begini ya. Nah, jadi yang kita isi yang bagian ininya dulu nih. Kita concern ke total jumlahnya dulu ya. Yang pertama masukin yang ini, jumlah yang ini masukin di account receivable karena ini adalah total piutang dagangnya ya. Kemudian PPN masuk di kolom fade out dan total harga masuknya di kolom sales ya. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya di sini ada kolom cost of goods sold, dan merchandise inventory. Nah, ini harus diisi nih, karena segala transaksi yang berhubungan dengan penjualan ya, baik itu penjualan kredit, penjualan tunai, maupun retur penjualan, pasti ada akun cost of goods sold dan merchandise inventory ya. Ibu ulangi ya, segala transaksi yang berhubungan dengan penjualan, contohnya seperti penjualan kredit, penjualan tunai, dan retur penjualan, itu ada akun cost of goods sold dan merchandise inventory. Nah, dilihatnya dari mana? Ini kalau yang ini Ibu singkat jadi COGS aja ya, biar enak ngomongnya. Nah, COGS dan merchandise inventory ini kita lihat dari inventory card atau kartu persediaan ya. Nah, di sini sudah Ibu sediakan ya. Tapi sebenarnya ini juga bisa dibikin sendiri, tapi khusus untuk latihan yang pertama ini sudah Ibu sediakan inventory card-nya. Nah, jadi inventory card ini atau kartu persediaan, nah ini tergantung dari jumlah atau jenis barangnya ya. Nah, di sini kan jenis barangnya ada TV LED dan TV LCD. Ada 2 jenis barang. Nah, jadi di sini ada 2 item name nih ya. Yang satu untuk TV LED, yang satu untuk TV LCD. Nah, pasti kalian kalau di pelajaran akuntansi keuangan, ini kalian sudah belajar nih, ya kan, kartu persediaan, memakai metode FIFO, LIFO, dan rata-rata bergerak atau moving average. Nah, kalau di soal ini kita memakai metode moving average atau rata-rata bergerak, ya. Nah, jadi ini sudah disediakan inventory card-nya, jadi tinggal kalian lihat untuk mengisi COGS dan merchandise inventory-nya. Nah, tadi kan tanggal berapa ini? Tanggal 7 ya, tanggal 7 penjualan. Nih, yang ini ya, maka kita lihat yang tanggal 7.
Nih, tanggal 7. Nah, kemudian kita lihat quantity maaf, kita lihat bagian amount-nya ya. Bagian amount atau jumlah ya. Jadi ini adalah jumlah harga barang yang keluar ya. Ini sebesar 90 juta. Barang yang pertama sebesar 90 juta. Kemudian lihat yang barang kedua, lihat tanggal 7 juga. Ini tanggal 7 sebesar 56 juta. Nah, sehingga kita hitung ya, 90 juta ditambah 56 juta. Berapa? Ya, jadi masuknya di sini. 90 juta ditambah 56 juta. Rp146 juta ya. Dan merchandise inventory-nya sama sebesar 146 juta ya. Ibu ulangi. Jadi angka yang untuk mengisi COGS dan merchandise inventory didapat dari inventory card ya. Didapat dari sini. Kemudian kita lihat, tadi kan tanggal 7, maka kita lihat yang tanggal 7 ya. 7 ini kan sales itu artinya penjualan. Nah, tadi kan itu transaksi penjualan. Kemudian kita lihat kolom amount-nya ya. Kolom amount di bagian out. Nah, ini barang yang pertama, amount-nya sebesar 90 juta. Kemudian, barang yang kedua, lihat tanggal 7 juga, amount-nya sebesar 56 juta. Sehingga harus kita tambah 56 juta ditambah 90 juta. Ya. Nah, ini hasilnya tadi ya. Sebesar 146 juta. Oke, seperti ini ya. Jadi kalau ada transaksi penjualan secara kredit, maka masuknya di sales journal ya. Debit kreditnya tadi masukinnya seperti tadi ya. Kita fokus ke sininya dulu, masukin yang bagian ininya dulu ya. Bagian jumlah ini masuk di account receivable, PPN masuknya di fat out, total harga masuknya di sales. Kemudian COGS-nya dan merchandise inventory didapat dari inventory card ya. Inventory card amount barang pertama ditambah amount barang kedua. Oke, semoga bisa dipahami ya untuk transaksi nomor 6. Lanjut ya. Transaksi nomor 7. Ini tertulis nota kredit. Di bagian atasnya adalah nama PT kita, PT Adijaya, kemudian ada tulisan kopinya, ada tulisan nota kredit. Nah, nota kredit apa nota kredit? Masih ingat? Nah, nota kredit itu adalah bukti transaksi retur penjualan, ya. Retur penjualan. Apa itu retur? Retur adalah pengembalian barang dagang yang rusak atau tidak sesuai pesanan. Masih ingat ya? Nah, jadi kalau misalnya ada transaksi seperti ini ya, ada tulisan nota kreditnya, nah berarti ini adalah transaksi retur penjualan ya. Kalau transaksi retur ya, kalian harus ingat maka masuknya sudah pasti di general journal ya. Di general journal. Karena transaksi retur tidak termasuk ke jurnal CRJ, CDJ, SJ maupun PJ ya.
Jadi masuknya ke general journal. Ingat-ingat ya, kita masukin dulu periodenya Desember 2020. Tanggal tanggal berapa ini? Tanggal 8 Desember. Tulis tanggalnya. Kemudian description-nya ya. Nah, description di general journal ini adalah langsung kita tulis nama akunnya ya. Langsung kita tulis nama akunnya. Nah, biar gampang ya, kalau retur penjualan, kan kalau retur penjualan itu artinya barang yang telah kita jual ya, barang yang telah kita jual kepada konsumen, kemudian dikembalikan lagi kan, dikembalikan lagi kepada kita sebagai penjual karena barangnya rusak atau tidak sesuai pesanan, makanya dikembaliin lagi nih ke kita ya. Nah, jadi ibaratnya ketika kita jual kan barangnya keluar ya, barangnya keluar. Ketika kita jual barangnya keluar ya, sehingga persediaan barang kita berkurang. Dan sebaliknya, ketika ada retur, barangnya dikembalikan lagi ke kita, maka persediaan barang kita bertambah lagi ya, bertambah lagi karena pengembalian barang itu ya. Nah, jadi transaksinya itu kebalikan dari transaksi penjualan ya. Nah, jadi kita lihat aja di sales journal nih yang tadi. Nah, jadi kita balik aja akun-akunnya. Akun nih, ketika di sales journal, ini akun yang di debit adalah akun receivable dan cost of goods sold. Kemudian di retur ya, di transaksi retur, maka akun receivable dan COGS-nya taruh di kredit. Begitu juga dengan kolom, begitu juga yang ini, yang akun-akun yang ada di kredit. Ketika di sales journal ini ada di kredit, maka di transaksi retur, maka kita taruhnya di debit gitu. Paham nggak maksudnya? Semoga bisa dipahami ya. Nih ya, langsung kita praktekkan bersama-sama. Nah, jadi kita pindahkan dulu nih, berarti kita lihatnya yang di kreditnya dulu. Ini kan yang di kredit ada sales, merchandise inventory, dan fade out. Nah, di sales journal ini adanya di kredit ya. Sehingga ketika ada transaksi retur, maka dibalik, taruh di debit ya. Sales, merchandise inventory, dan fade out. Tulis di sini sales, kemudian merchandise inventory, dan fade out. Kemudian yang di kredit adalah akun receivable dan COGS. Akun receivable dan COGS. Cost of goods sold. Nah, jadi dibalik aja ya akun-akunnya. Kenapa tinggal dibalik? Karena tadi logikanya ya, ketika barang kita dijual, maka barang kita berkurang, sehingga kita mencatat transaksinya seperti di sales journal ini, kita mencatat akunnya ya, debit kreditnya. Nah, lalu ada retur yang artinya barangnya tidak sesuai pesanan sehingga dikembalikan lagi kepada pihak penjual. Nah, jadi artinya barangnya di pihak penjual bertambah lagi dong ya, karena dikembaliin lagi barangnya. Nah, sehingga pencatatan jurnalnya
itu pun dibalik ya, dibalik dari ketika kita mencatat, ketika kita menjual, gitu ya. Jadi yang, akun-akun yang di debit yang di sini, maka kita taruh di kredit di sininya ya. Kemudian yang akun-akun yang di kredit, sales, merchandise inventory, dan fade out, di sininya kita balik taruh di debit ya. Ingat ya, kalau di general journal, kalau posisinya di debit, maka posisinya di awal apa namanya ini ya, di awal garis gini ya, nulisnya seperti biasa. Namun kalau di kredit, penulisannya agak menjorok ke dalam seperti ini ya. Nah, kemudian sekarang kita tulis angkanya. Oh ya, maaf, ditambahkan. Nah, karena ini retur penjualan, maka di sini tulisannya adalah sales return ya. Nama akunnya adalah sales return. Kalau sales doang kan artinya penjualan. Nah, karena ini transaksi retur penjualan, maka nama akunnya adalah sales return. Artinya adalah retur penjualan. Nah, kemudian kita masukkan angkanya ya. Nah, sama seperti tadi. Kita fokus ke bagian ininya, bagian jumlahnya. Nah, jumlahnya berarti yang ini ya, bagian jumlah berarti masuk di mana? Ingat nggak? Masuknya di count receivable ya. Jadi ini total piutangnya. Total piutangnya ini yang berkurang ya, sebesar 24.200. Masuk di account receivable. Nih ya, di sini di kredit 24.200. 24.200. Kemudian PPN masuk di mana PPN? Fade out ya. Fade out sebesar 2.200.000. Nih, fade out di sini di kolom debit berapa tadi? 2.200.000. Nah, seperti ini. Kemudian total harga 22 juta. Total harga berarti masuknya di kolom sales return ya. Masuk di kolom sales return sebesar 22 juta. Ya, seperti itu. Kemudian, nah ini tinggal merchandise inventory dan cost of goods sold. Nah, ini sama. Ini kita lihat dari inventory card ya. Inventory card tanggal 8. Nih, tanggal 8. Nah, ini kita lihat yang barang pertama, amount barang pertama adalah sebesar 10 juta. Kemudian kita lihat yang barang kedua, lihat tanggal 8 juga, amount-nya sebesar 8 juta. Berarti isinya 8 juta 8 juta ditambah 10 juta. Berapa? 8 juta ditambah 10 juta. Sama dengan 18 juta. Nah, COGS-nya sama ya, sebesar 18 juta. Nah, jadi angka antara merchandise inventory dan COGS ini sama ya angkanya. Ibu ulangi ya. Jadi akun-akun ini kita dapat dari atau bisa kita lihat dari sales journal ya. Dan kita balik aja ya, akun-akun yang ada di debit kita taruh di kredit, sedangkan akun yang di kredit kita taruh di debit ya. Kemudian angka-angkanya ya seperti tadi.
Nah, kita fokus yang bagian bawahnya. Yang pertama kita masukkan yang ini, bagian jumlah. Ini adalah masuk di account receivable, ya. Account receivable, kemudian PPN masuk di fade out, kemudian total harga masuk di sales return, ya. Ini seperti ini. Kemudian angka untuk merchandise inventory dan COGS ini kita lihat dari inventory card, ya. Kita lihat tanggal 8, lihat amount, ya, amount barang yang pertama 10 juta ditambah amount barang yang kedua sebesar 8 juta sama dengan 18 juta. Seperti itu ya. Ingat ya, kalau ada transaksi retur, khususnya retur penjualan ya seperti ini ya. Kalau ada tulisan nota kredit, berarti ini artinya adalah retur penjualan. Dan masuknya di general journal. Oke, semoga bisa dipahami ya untuk transaksi retur penjualan ya, transaksi nomor 7. Lanjut, transaksi nomor 8. Transaksi nomor 8, nah ini adalah bukti pengeluaran kas. Berarti masuknya di mana? Bukti pengeluaran kas. Cash disbursement journal, ya. Ingat ya, berarti masuknya di cash disbursement journal. Nah, di sini tanggal berapa tadi? Tanggal 9 Desember, ya. 9 Desember BKK 103. Date-nya 9, kemudian invoice number-nya BKK 103. Description-nya, nah ini adalah untuk pelunasan faktur. Untuk pelunasan faktur berarti kita tulis di description-nya adalah nama PT-nya, ya, PT ESA. Tulis nama PT-nya, PT ESA. Nah, ini tinggal dimasukin aja. Nah, bukti pengeluaran kas berarti kan artinya kita yang mengeluarkan kas kan, ya. Kita mengeluarkan kas untuk melunasi faktur atau melunasi utang kepada PT ESA, ya. Nah, jadi ini sebesar 262.900.000. 262.900.000 masuk di debitnya, masuk di account payable, ya. 262.900.000. Ya, 262.900.000. Dan kreditnya masuk di cash in bank sama sebesar 262.900.000, ya. Nah, jadi untuk transaksi nomor berapa ini tadi? Transaksi nomor 8 ya, tanggal 9 Desember, bukti pengeluaran kas ini masuknya di jurnal pengeluaran kas atau cash disbursement journal, ya. Nah, ini karena keterangannya untuk pelunasan faktur, maka kita tulis di description-nya adalah nama PT-nya, ya. Nama PT-nya, PT ESA. Nah, ini ya. Nah, jadi di debitnya masuk di account payable, ya. Account payable itu artinya utang dagang, ya.
utang dagangnya berkurang di debit, dan kreditnya masuk di cash in bank. Cash in bank di kredit artinya berkurang, ya. Nah, jadi kan ini artinya kita bayar utang kepada PT ESA. Ya, ketika kita bayar utang, maka utang kita berkurang dan cash in bank kita juga berkurang karena cashnya untuk membayar utang tersebut, ya. Jadi dua-duanya berkurang. Utangnya berkurang, cash kita juga berkurang. Utang dagang atau account payable berkurang di debit, sedangkan cash in bank berkurang di kredit. Itu ya, angkanya sebesar yang sudah ada di soal, ya, tinggal dicantumkan saja. Oke, paham ya kalau untuk transaksi yang ini lebih mudah. Lanjut, transaksi nomor 9. Voucher kas kecil. Nah, ini juga salah satu transaksi yang paling disenangi oleh siswa biasanya, karena paling gampang, ya. Voucher kas kecil, berarti ini masuknya di mana? Di jurnal apa? Voucher kas kecil. Di jurnal petty cash, ya. Jurnal petty cash atau kas kecil. Tanggal berapa ini? Tanggal 10 Desember 2020, nomor buktinya PC 1203. Tanggal 10, evidence nomornya tadi ya ditulis nomor bukti transaksinya PC 1203. Kemudian untuk apa pembayarannya? Keterangannya untuk pembelian perlengkapan toko. Nah, perlengkapan toko kira-kira apa nih nama akunnya? Lihat di daftar akun. Perlengkapan toko. Apa? Nih ya, nih, perlengkapan toko. Maaf. Bukan perlengkapan toko yang ini ya. Kalau ini masuknya ke aset. Nah, kalau untuk pembayaran itu masuknya adalah expense. Jadi kita lihatnya beban perlengkapan toko. Nih, beban perlengkapan toko. Bahasa Inggrisnya adalah store supplies expense, ya. Store supplies expense. Kita tulis ini untuk pembayaran perlengkapan toko. Nama akunnya store supplies expense. Nomor akunnya 61200. Total yang dibayarkan besar 800.000. Dan kreditnya, kredit petty cash-nya sama ya, 800.000. Nah, seperti ini ya. Jadi, kalau ada transaksi seperti ini, voucher kas kecil, berarti masuknya di jurnal petty cash, ya. Petty cash journal. Ya, petty cash journal, kemudian diisi kolom date dan evidence number-nya. Evidence number itu nomor buktinya ya, date itu tanggal transaksinya. Kemudian description-nya itu diisi dengan keterangannya untuk bayar apa, ya. Kemudian debit kreditnya ini diisi dengan nama akunnya. Nah, karena ini untuk membayar perlengkapan toko, ya, maka kita cari di akun beban, ya. Di akun beban kita cari beban perlengkapan toko. Ya, di sini bahasa Inggrisnya adalah store supplies expense, ya. Maka di sini ditulis di nama akunnya store supplies expense,
account number-nya 61200, totalnya tadi yang ada di soal sebesar 800.000 dan kreditnya petty cash-nya sama sebesar 800.000. Sama ya. Oke, bisa dipahami ya untuk petty cash. Lanjut, transaksi nomor 10. Transaksi nomor 10. Nah, ini agak beda nih. Yuk kita identifikasi bersama. Nah, di sini kita lihat bagian kopnya nih, bagian atasnya nih ya. Ini tertulis PT Penamas. PT Penamas, kemudian di sini tertulis faktur. Nah, berarti gimana nih maksudnya? Faktur ini kan artinya adalah bukti transaksi penjualan ya. Bukti transaksi penjualan secara kredit ya. Nah, tapi di bagian atasnya ini adalah nama PT lain, PT Penamas, bukan PT Adijaya ya. Nah, berarti yang jual ini adalah PT Penamas ya. PT Penamas di sini sebagai pihak penjual. Sedangkan kita ya PT Adijaya ini sebagai pihak pembeli. Nah, berarti artinya kita membeli barang dagang kepada PT Penamas secara kredit ya. Nah, jadi ini ya transaksi nomor 10 adalah bukti transaksi pembelian secara kredit. Bisa dipahami bedanya? Nah, jadi seperti ini ya dilihatnya. Kalian lihat aja di bagian kopnya ini ya. Kalau misalnya transaksi penjualan ya, itu kan di bagian atasnya ini nama PT kita, yaitu PT Adijaya ya. Terus di sini ada tulisan kopinya. Nah, itu masuknya di sales journal atau itu merupakan transaksi penjualan secara kredit. Nah, sedangkan kalau di transaksi ini ya, di bagian atasnya ini adalah nama PT lain, yaitu PT Penamas ya. PT Penamas, kemudian di sini ada tulisan faktur. Nah, berarti di sini PT Penamas sebagai pihak penjual ya, sebagai pihak penjual, sedangkan PT Adijaya atau kita ya sebagai pihak pembeli ya. Artinya kita membeli barang dagang kepada PT Penamas secara kredit ya. Sehingga transaksi yang ini ya disebut sebagai transaksi pembelian secara kredit ya. Pembelian secara kredit masuk di jurnal apa? Masuk di jurnal purchase journal ya. Nah, purchase journal, ingat ya, purchase journal itu digunakan untuk mencatat pembelian secara kredit ya. Tulis date-nya Desember 2020, tanggal 11 Desember, kemudian invoice number-nya, invoice-nya ini ya, nomor buktinya FPM 135, FPM 135, FPM 135, description-nya tulis nama PT-nya ya. Nama PT-nya PT Penamas. PT Penamas. Kolom ref-nya dikosongkan. Kemudian kolom debit kreditnya ya. Nah, ini cara melihatnya, cara ngisinya. Nah, kalau ada transaksi model-model begini ya, pembelian atau penjualan secara kredit, ini pasti modelnya ada kayak giniannya nih. Ada quantity-nya, description, item number ya. Pokoknya ada ini nih, ada tabel ini nih. Kalau modelnya ada tabel begini, ini tuh biasanya adalah transaksi penjualan,
pembelian, ya, penjualan secara kredit, pembelian secara kredit, pembelian secara tunai, penjualan secara tunai, maupun retur pembelian atau retur penjualan, ya. Pokoknya berkaitan dengan penjualan dan pembelian barang dagang, ya. Itu biasanya ada tabel ini, nih, tabel quantity, description sampai dengan jumlah. Nah, sehingga kita fokus ke bagian ininya aja nih, ya, bagian bawahnya. Nah, masih ingat ya? Nih, kalau jumlah berarti bagian jumlah berarti ini masuknya di kolom apa? Ayo. Nah, kalau transaksi penjualan, tadi kan kalau bagian ini jumlah masuknya di account receivable. Itu kalau transaksi penjualan secara kredit. Sedangkan kalau ini transaksi pembelian secara kredit. Nah, berarti ini masuknya di apa? Account payable, ya. Account payable. Nih, account payable, ya, artinya adalah utang dagang. Ini adalah total utang dagangnya sebesar 210.760.000. 210.760. 210.760. Nih ya. Account payable-nya sebesar 210.760.000. Kemudian ada apa lagi? PPN. Nah, PPN kalau di transaksi pembelian namanya fed in, ya. Fed in sebesar 19.160.000. Nih di sini ya, fed in 19.160.000. Kemudian total harga ya, ini sebesar 191.600.000 masuk di merchandise inventory, ya, di sini 191.600.000, ya, seperti itu. Sini freight in ini dikosongkan. Freight in ini artinya adalah beban angkut pembelian. Nah, di sini nggak ada beban angkutnya, ya. Biasanya kalau misalnya ada, di sini pun dicantumkan beban angkut, misalnya beban angkut atau freight in. Tertulis di sini berapa angkanya. Nah, ini karena di sini tidak ada, berarti freight in-nya tidak ada. Jadi dikosongkan kolomnya, ya. Saya ulangi, ya. Jadi kalau bentuk transaksinya seperti ini, ya, bukti transaksinya di bagian atasnya adalah nama PT lain, ya. Kemudian di sini tertulis faktur. Nah, berarti ini artinya adalah si PT Penamasnya ini adalah sebagai pihak penjual, ya. Sehingga kita si PT Adijaya sebagai pihak pembeli, ya. Si PT Adijaya membeli barang dagang secara kredit kepada PT Penamas, ya. Nah, karena kita mencatatnya sebagai PT Adijaya, nah maka bukti transaksi ini disebut sebagai transaksi pembelian secara kredit, ya. Pembelian secara kredit masuk di jurnal pembelian atau purchase journal, ya. Purchase journal. Kemudian di sini ya diisi kolom date dan invoice number-nya. Description-nya ditulis nama PT-nya, dan kemudian kolom debit dan kreditnya dilihat dari ini tadi ya. Dilihat dari kolom ini yang bawah. Kolom jumlah ini 210.760.000 kita masukkan di kolom account payable, ya. Karena ini adalah total utang dagangnya, account payable. Kemudian PPN, ya, PPN ini 19.160.000 masuknya di fed in, ya, di fed in, di debit. Kemudian yang satunya
Jadi total harga ya, bagian total harga sebesar 191.600.000 ini masuk di kolom merchandise inventory atau persediaan barang dagang. Jadi persediaan barang dagang kita bertambah ya, karena kan kita beli dari PT Penamas, sehingga merchandise inventory atau persediaan barang dagang kita bertambah ya. Seperti itu ya cara mengisinya. Semoga bisa dipahami ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.